Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ibu serta bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini masih berkesinambungan dengan peristiwa kemarin begitu ya. Namun sebelumnya kita bahas tentang takrifnya atau nahwunya. Asy-syahrul haram ini unik begitu ya. Jadi mubtada yang berbentuk jumlah gitu. Asy-syahrul haramu. Ini iya. Asy-syahrul haramu, kemudian di sini bisyahril harami. Unik betul. Kalau kita belajar tafsir ya seperti ini. Terkadang kita itu belajar tafsir, tapi jarang kita memperhatikan konstruktur atau konstruksi bentuk kalimat. Jadi Quran itu ya kadang seperti pantun, kadang seperti puisi, kadang syarat dengan makna, kadang seperti makalah, dan memang seperti itulah karena kalamnya kalam balik begitu ya. Kalam bahasa Arab yang sangat sempurna sehingga konstruksinya luar biasa. Asy-syahrul haramu utawi, karena ini posisinya gitu menjadi mubtada, kecuali kalau dia itu tidak jadi mubtada, menjadi asy-syahrul harami. Ini kan tarkib idhofi kan gitu ya. Jadi ini, jadi utawi kalau bahasa Jawanya utawi wulan kang bukan tarkib idhofi. Naat man'ut gitu ya. Ya sifat mausuf. Utawi wulan kang dihormati bisyahril harami iku kelawan wulan kang dihormati. Bulan yang mulia dengan bulan yang mulia. Kira-kira jangan terjemah ini memaknanya seperti apa? Bulan mulia dengan bulan mulia. Ada apa? Kenapa konstruksi kalimatnya dijejerke? Kenapa tidak menggunakan hanya satu saja? Ini sifat mausuf yang dijadikan mubtada. Sifat itu haram, mausufnya syahr. Jadi ini yang disifati, ini sifatnya. Tetapi bahasa Arab itu kan diterjemahkan ke Indonesia menjadi bulan haram, kan seperti itu. Kemudian bisyahril ini maf'ulnya maf'ul mutlak dengan menggunakan atau diawali dengan huruf jar berbentuk ba, maka di sini walaupun dia posisinya sebagai khobar tetap dibaca majrur. Bisyahril haramu apa harami? Harami. Kenapa harami? Karena sifatnya mausufnya majrur, maka sifat juga dibaca majrur. Jawabannya ada di mana? Di wal hurumatu qisasun. Nah, di sini jawabannya. Wal hurumat artinya berarti apa, Bu? Wawunya di sini menjadi wawu apa? Kenapa di sini dibaca wal hurumat? Wakih tapi kok dorang suara orang. Wal hurumatu wawunya wawu ataf. Maktuf alaihnya kemana? Maktuf alaihnya ke ini mubtada, bukan ke khobar. Kenapa? Karena posisi
subjek itu lebih diutamakan daripada predikat. Kan seperti itu. Tak pilihlah di sini so. Kurang cedah. Iya. Jadi kenapa dibaca wal hurumatu qisasun? Gitu nggih. Karena wawu ataf ini ma'tuf alaihnya adalah kembali kepada mubtada. Wal hurumat itu adalah kejadian-kejadian yang dimuliakan. Kejadian dimuliakan itu berbentuknya apa? Yaitu menjadi di sini qisasun. Yaitu hukum pembalasan. Nah, ini jadi apa namanya? Failnya di sini qisasun. Jadi ini merupakan keterangan gitu ya, walaupun ini posisinya sebagai mubtada, kemudian ini juga ma'tuf alaih di sini, bulan haram dengan bulan haram serta peristiwa yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Hukum qisas. Jadi tidak boleh mengkisos ketika di bulan. Lah maksudnya seperti itu. Gitu loh. Jadi tidak boleh membalas, tidak boleh motong tangan, tidak boleh hukum pancung. Gitu kan? Ketika berada di bulan-bulan yang dimuliakan. Wes, sekarang menguji ingatan. Bulan dimuliakan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan gitu. Kemudian satu lagi Rajab. Peristiwa Fathul Makkah terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Bulan haji itu Fathul Makkah. Nah, ini. Oke, ini mengenai apa namanya? Ilmu nahwiyah wal hurumatu qisasun. Faman i'tada. Di sini ada jawab gitu ya. Faman. Faman i'tada alaikum fa'tadu. Sampun, Pak. Oke. Wih, langsung tetang. Kan gitu. Faman mongko utawi sapane wong iktada. Iktada itu artinya kalau di sini diterjemahkan menyerang. Alaikum ing ngatasi sira kabeh fa'tadu mongko padha baleso nyerang alaihi ing ngatasi iktada. Kembalinya ke sini. Barang siapa yang menyerang kepada kalian, maka balaslah menyerang. Maksudnya seperti itu. Ini apa namanya? Paling tidak sekelumit tentang konstruksi bahasa yang ada di ayat ini. Stressingnya di ini. Nah, maka saya katakan uniknya itu di sini. Maksudnya itu, ini maksud utamanya di sini, tetapi didahului dengan kata-kata yang sedemikian mulianya. Iki artinya ya podo, itu ya podo. Kenapa? Karena kata-kata ini juga berasal dari ini. Dari satu suku kata. Baik berjejer 3 kata haram, haram, haram. Yang dikatakan apa? Kisos. Maka sedemikian dilarangnya memberlakukan hukum kisos pada waktu bulan haram. Paham ya ini ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pembahasan ke dalamnya. Mafhum muwafaqahnya. Operatornya ini mesaki ke operator lagi. Bapak Ibu sekalian, kemarin yang boleh diperangi siapa? Yang harus diperangi siapa? Masih ingat enggak kemarin? Orang musyrik, bukan orang. Kenapa orang musyrik? Ayo, orang musyrik itu muslim apa non muslim? Muslim. Jadi diberantas dari dalam terlebih dahulu sehingga tidak merongrong keberadaan agama
agama Islam. Itu kenapa orang musyrik itu halal darahnya. Tapi nek wong kafir menunggu gerakan. Kalau mereka diajak Rasulullah untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya, mereka mau, gitu ya, maka mereka tidak jadi diperangi. Maka ada sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab fastabiqul khairat. Tadi malam tidak berangkat ya Mas ya, kemarin malam ya. Itu Rasulullah itu berpidato ketika perang Khaybar, gitu ya. Perang Khaybar itu ya pasukan muslim memang sudah luar biasa kuatnya, begitu ya. Rasul bersabda begini, siapa yang mau aku beri bendera? Bendera Rasulullah itu tulisannya apa? La ilaha illallah. Tulisannya putih apa hitam? Putih. Kemudian warna kainnya hitam. Itu adalah bendera Rasulullah. Gitu ya. Ini walaupun itu digunakan saudara-saudara kita yang dulu di Hizbut Tahrir, ya itu urusan mereka, tetapi bendera Rasulullah itu adalah kainnya itu hitam, kemudian tulisannya putih dengan kalimat la ilaha illallah. Itu bendera Rasulullah. Nah, setiap peperangan itu sebagai panji. Tahu panji nggih? Panji itu tanda pengenal. Siapapun yang berani dan kuat menahan bendera itu tetap tegak berdiri, maka itu menunjukkan eksistensi dan kekuatan pasukan yang ada di situ. Maka ketika Rasulullah itu mengumumkan siapa yang siap untuk memegang bendera ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu dengan gigihnya, beliau pernah mengatakan begini, saya tidak pernah menunjukkan kekuatan dan keberanian saya kecuali pada hari ini, hanya ingin memegang bendera Rasulullah. Alasannya apa? Dengan bendera itulah orang yang memegang bendera Rasul itu berada di paling depan. Kata Rasul, siapa yang memegang bendera ini, dialah orang yang akan menaklukkan benteng-benteng musuh yang ada di depan kita. Tetapi taruhannya nyawa. Maka dari itu kalau hanya orang-orang yang keberaniannya sedikit ya mundur, kan gitu. Berbeda dengan di tempat kita ya. Jadi pembawa bendera itu paling tidak panglima, itu pembawa bendera. Tapi kalau di Indonesia kan tidak, yang maju tentara nesek panglima yang ngumpat, kan gitu. Jadi berbeda dengan zaman Rasulullah. Kalau Rasul ya langsung terjun di depan, beliau yang memimpin pertempuran. Itu sebagai taktik perang yang selama itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba harapannya Umar itu dia yang ditunjuk, tapi Rasulullah tiba-tiba manggil Ali, gue maju. Ali mengatakan, ya Rasul, ini terus piye toh kok malah aku? Ya sudah maju. Tidak boleh kamu melihat ke belakang. Sambil dia maju ke depan, tidak bergerak ke belakang. Kemudian berseru, ya Rasul, bagaimana alasan saya membunuh mereka? Ketika saya memegang panji ini, Rasul mengatakan, ketika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berhentilah. Haram darahnya, haram jiwanya, haram hartanya. Itu kata Rasul. Maka perang yang dilakukan Rasulullah adalah dibatasi dengan bacaan kalimat syahadat. Silakan nanti dicari di kitab Riyadhus Shalihin, hadis terakhir, karena hanya ada 7 hadis kalau tidak 8 hadis tentang fastabiqul khairat, bab yang ke-10 gitu ya. Kebetulan kemarin malam baru dibahas Pak, jadi eling gitu ya. Ini perang, jadi tidak boleh memerangi kecuali diperangi itu kalau dengan orang kafir, tapi kalau orang musyrik harus tanpa ada alasan. Paham ya? Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bulan haram tadi saya singgung, Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah itu ketika bulan Dzulqa'dah, di mana pada saat itu Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriyah ini Rasulullah itu ingin
menunaikan umroh. Gitu. Jadi Rasulullah itu kan hajinya hanya sekali. Tapi sebelum Rasulullah haji, itu Rasulullah sudah umroh 2 kali. Tahun ke-6 dan tahun ke-8 Hijriyah. Itu Rasulullah umroh yang kedua kalinya. Walaupun setelah itu di tahun ke-10 Rasulullah umroh dan haji, sebagaimana kita ketahui haji wada begitu ya, haji perpisahan dari Rasulullah, karena beliau menunaikan ibadah haji hanya 1 kali seumur hidup. Tetapi sahabat hajinya ada yang 2 kali, termasuk di dalam adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu 2 kali. Sebelum Rasulullah haji sudah haji lebih dahulu, itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu Rasulullah ketika mau menunaikan ibadah umroh itu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, sehingga Rasulullah tidak jadi umroh. Dan pada tahun berikutnya Rasulullah baru mengqadha umrohnya. Jadi umroh itu bisa diqadha ketika orang tersebut pada saat akan umroh ada udzur syar'i, diantaranya adalah perjalanan yang tidak aman. Nah ini contohnya misalnya di Indonesia. Nah Indonesia itu ya rodok piye gitu nggih. Jadi di Indonesia khususnya di negara Kendal itu lucu Pak Bu. Kemarin terjadi orang itu daftar haji, begitu tahu kira-kira umurnya ora canda gitu ya, uang yang ada di Kemenak ditarik, dibuat daftar umroh. Karena ada salah satu KBIH sing ngojo-ngojoi umummu ora tekan mangkat semono, wis mending jupuk wae. Mohon maaf, orang yang sudah memasukkan uang untuk cita-cita menunaikan ibadah haji kok ditarik, berkahnya akan hilang. Saya menemui 3 kali kejadian Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, dibuat beli mobil kecelakaan, meninggal dunia. Dinggo tuku sepeda motor, rusak motore. Iki sing wong peron aku udah ngerti ceritane. Kok malah ngomong peron? Ya kan? Ya memang orang peron itu. Gitu ya, dicabut dari Kemenak, dibuat daftar umroh. Kalau dibuat sama-sama ibadahnya tidak apa-apa, tapi jangan digunakan untuk membeli harta benda, berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian begini, kalau kita lihat dari syariat agama Islam, bahwasanya yang namanya rukun Islam itu kan tidak ada umroh. Adanya haji. Bagaimana kita menggugurkan haji? Dengan cara kita mendaftar sebagai orang yang akan dan niat untuk berhaji. Kalaupun toh umur itu tidak sampai, itu kewajibannya sudah gugur. Gitu loh. Ning pengen haji blas ora nabung, podo wae ora bakal tekan. Donga Gusti paring ngono gampil nglampahi ibadah haji, ning ora gelem nabung sama sekali. Ya, kalau dengan daftar saat ini berangkatnya sudah 2045-an. Sekarang berarti berapa tahun Pak ya? Sekitar 22 tahun masa tunggunya. Sing canom-nom mulai daftar saiki. Nabung saiki 5.000 bedino. Nah, lama-lama kan banyak. Kalau di Malaysia itu anak TK sudah nabung. Nanti mereka berangkat ketika kuliah. Itu kalau di Malaysia sudah aturannya seperti itu, karena banyaknya daftar tunggu. Mekah ora kamot dileboni wong Indonesia. Wong Asia Tenggara itu paling wakeh nang Mekah, khususnya Indonesia. Soalnya apa kaji di Indonesia gaya soalnya ning kono ternyata. Tren gitu ya. Jadi wong Indonesia ning kono siji doyan mangan, doyan jajan, doyan blonjo, doyan tuku mas-masan. Jadi balik kaji kuwi bukannya malah mengingat ibadahnya di sana, tetapi pamer le blonjo. Wah, aku yang diceritake mesti tuku nang kono. Wah lah, ya bubar nang kono ujiannya banyak sekali soalnya. Nek terima wong dagang kan seperti itu. Ini Bapak sekalian. Jadi umrah itu bisa contohnya Rasulullah. Kalau ada udzur syar'i karena perjalanannya tidak aman. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ini asyharul haram bisyarul haram wal hurmatu qisas. Selanjutnya Bapak sekalian,
mengenai larangan perang, ini kemarin hubungannya dengan hadis ketika Rasulullah mengangkat senjata ketika di bulan haram, Fathul Makkah. Kemarin kan ada 2 hadis ya, masih ingat enggak? Yang pertama, hadis tentang Rasul berperang. Yang kedua, Fathul Makkah itu tidak diawali dengan peperangan, tetapi dengan perdamaian. Masih ingat enggak kemarin? Tapi dua-duanya sahih hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Sing ngendi sing bener-bener kabeh mung iki hadis Kanjeng Nabi. Kemudian pernah terjadi ketika Rasulullah itu mengutus, tadi saya sampaikan yang boleh diperangi itu adalah orang musyrik. Jadi tidak peduli bulan haram tidak haram. Rasulullah itu mengutus Utsman ibnul Affan untuk memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Ubay. Tetapi oleh orang musyrik diberitakan Utsman terbunuh. Ini hubungannya dengan faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Kan seperti itu. Jadi boleh berperang seperti mereka menyerang kita, kan seperti itu. Kemudian karena Rasulullah dengan berita itu langsung menghimpun 1.400 pasukan. Membaiat seluruh pasukannya untuk bersiap-siap melakukan penyerangan kepada orang-orang musyrik. Namun ternyata tiba-tiba Utsman pulang. Ini yang dimaksud dengan ketika mereka menyerang, maka seranglah mereka sebagaimana mereka menyerang kalian. Ning nek ora, yo ojo nyerang. Nah, artinya seperti itu. Paman itta'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Ini maksud daripada ayat tersebut. Kemudian ada sebuah cerita lagi ketika perang Hunain. Hunain itu penaklukan kota Taif. Itu Hunain, gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika Syawal, gitu ya. Syawal ini mengangkat senjata mengepung kota Taif. Namun begitu mau masuk Taif, masuk tanggal 1 Dul kok dahriyin bersawal kok nggih. Bersawal kok mencolot Dul Hijjah kok terus ya kan ini. Lah begitu masuk Dul Qa'dah berhentilah Rasulullah hanya mengepung kota Taif dengan menggunakan meriam. Wah, zaman Kanjeng Nabi sono meriam, Bu. Jenenge kuwi meriame manjanik. Manjanik pakai kol-kolah kubro nggih. Niki. Manjanik itu bukan bom molotov gitu ya. Meriam tetapi dari batu. Jenengan pernah lihat film peperangan Romawi dan sebagainya. Sing ngono kae lho. Nah, ada yang pernah nonton film Asterix dan Obelix? Obelix belum pernah. Masa sih? Nanti searching ya di YouTube gitu ya. Asterix gitu ya. Asterix dan Obelix bukan Obelix gitu ya. Asterix dan Obelix belum pernah, Mas? Wah, itu ya simbol orang yang satu. Asterix itu kecil, Obelix itu besar kan gitu ya. Tapi ketika perang tidak ada yang bisa mengalahkan. Oh, itu cerita ngoyo woro sebenarnya gue. Tapi aku senang lucune kan gitu ya. Nah, meriamnya Rasulullah itu ada kayu besar gitu. Kemudian ada kayak karung goni. Tujuannya apa? Ketapel raksasa loh, gampangannya koyo ngono. Daripada ngel-ngel plintengan tapi isinya waktu gede. Itu namanya manjanik. Jadi manjanik sing ngene kae lho, Bu. Ah. Awas gambarannya koyo ngono. Terus di sini ini itu batu. Terus dibandulke. Ditarik ngono kae lho. Wes ngono kae terus wing. Ono sing kene bentuke kaya keranjang. Nah, sini watu. Ini namanya manjanik. Meriam dengan peluru batu. Nah, ketapel raksasa lah kan gitu ya. Ini gampangannya. Hanya menggunakan itu ketika mengepung kota Taif. Sehingga karena Rasul terikat dengan bulan haram,
Maka banyak sahabat yang gugur. 40 hari Rasulullah mengepung kota Taif dan tidak berhasil dalam perang Hunain. 40 hari. Kenapa? Karena setelah Dzulqa'dah adalah bulan Dzulhijjah, haram lagi dah itu. Haram lagi. Maka Rasulullah kembali ke Madinah. Padahal jenengan kalau tahu yang namanya Taif itu adalah kota yang sangat subur, gitu ya. Jadi satu-satunya kota yang ada di Mekah, yaitu sebenarnya di luar Mekah, kan di luar tanah haram itu. Tetapi masuk di wilayah Mekah sih, kabupatennya apa provinsinya ya ora ngerti aku. Wong kalau kita keluar dari Mekah ke Taif itu harus bawa paspor. Karena kita keluar dari tanah haram. Batasannya kan Tanim. Tanim itu sangat dekat sekali dengan kota Mekah atau Masjidil Haram. Tanim itu kira-kira 10 kilo. Yo kene Bojo. Gitu ya. Sini Bojo itu ngambil mikot untuk umroh atau ya umroh ya. Mikot untuk umroh memakai baju ikhram, kemudian menuju ke Baitullah, kira-kira sini pasar Bojo lah. Kurang lebih 10 kilonya situ. Laras mboten, Pak? 10 kilo ora kene Bojo? Ndak ada nggih. Berarti Singaraja. Ya, Singaraja. Ngulon sithik wae ora apa-apa lah. Paske wae kan gitu ya. Ini. Itu peristiwa perang Hunain. Maka dari itu Rasulullah walaupun itu perang, tetapi ketika Allah melarang, ya tetap tidak diteruskan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Selesai. Kita membahas tentang perang. Hanya ada 3 ayat, gitu nggih. Benar kan? Terus buat nurut ya. Dengarkan dulu ya. Nyapanya? Ya tetap menyembah Allah tapi juga menyekutukannya. Ya berdoa. Silakan ngomong cerdas bom apa-apa. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perang hanya dijelaskan 3 ayat. Kita akan berlanjut mengenai tentang bab nafkah, tapi hanya 1 ayat. Hanya 1 ayat ini saja. Nah, setelah ayat ini berbicara tentang haji dan umrah. Lanjutnya. Wa anfiku, dan belanjakanlah harta kalian fi sabilillahi, di jalan Allah, wala tulku, dan jangan kalian menjatuhkan diri kalian, bi aidikum, dengan kedua tangan kalian atau perbuatan kalian, ilat tahlukati, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Asbabun nuzul ayat ini cukup unik, Bapak Ibu sekalian. Ada cerita begini. Zaman dahulu, ini riwayat Yazid ibnu Abu Habib dari Aslam Abu Imran, bahwa zaman dahulu ketika terjadi peperangan di Konstantinopel, yang pada saat itu dipimpin oleh panglima perang Abu Ayyub al-Ayyubi, gitu ya, Abu Ayyub al-Ansori. Ketika pasukan itu deadlock, tahu deadlock ya? Deadlock ya Pak? Rapat wangelir karu-karuan, deadlock. Tidak menemukan jalan, ya jalan buntu, itu namanya deadlock. Tidak ada perdamaian atau kesepakatan.
saking akeh pasukan Konstantinopel, tiba-tiba ada satu sahabat menerobos pasukan itu dan bisa memporak-porandakan pasukan Konstantinopel. Bisa masuk, bisa kembali lagi ke pasukannya. Barakui koncon yang subhanallah, kamu itu menjatuhkan dirimu dalam kebina, sanwong ono koncone akeh kok melayu, melayu dewe, bahasanya seperti itu. Nah, paham ya? Ya, kemudian pada saat itu maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab dalam sebuah asalnya, ya ayyuhan nas innakum la tata'awwaluna hadhil ayat ala ghairi ta'wil wa innama nuzilat fina ma'syarul ansar inna lamma a'azzallaha dinahu wa kasura nasiruhu qulna fima bainana law aqbalna ala amwalina fa aslahna fa anzalallahu hadhil ayah. Ayat ini dimaknai oleh para sahabat adalah nek perang ora entuk maju dhewean. Gitu loh. Dikatakan wala tulku bi aidikum ila tahluka. Nek perang ki bareng maju-maju dhewe. Tetapi oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bukan itu penerjemahan makna ini. Yang dimaksud wala tulku bi aidikum ila tahluka bukan masalah perang, tetapi masalah nafaqah. Maka ayatnya diawali dengan kalimat wa anfiqu fi sabilillah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu pemaknaan lain yang berkenaan dengan wala tulku bi aidikum ila tahluka sama saja ada orang salah gitu nggih. Dia menyadari kesalahannya, tetapi tidak mau berhenti. Itu sama dengan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Ngerti nek salah, ning ora gelem ngerubah salai. Bahkan ada sebuah cerita, riwayat dalam surat An-Nisa, ayat 84, hampir sama dengan walatul kubi aitu milataluka, tetapi dengan siagul kalam yang berbeda. La tukallafu illa nafsak. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu atas dirimu sendiri, gitu ya. Ada orang pendosa. Tahu pendosa ya Bu ya? Pendosa beda dengan orang yang berbuat dosa. Betul mboten? Pendosa beda dengan orang yang berbuat dosa. Kalau pendosa itu berarti selalu atau terbiasa berbuat dosa. Sementara orang yang berdosa adalah orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi dia tidak selalu melakukan perbuatan dosa. Paham nggih? Ya ini podo karo definisi merdeka lho, Pak. Nah, kan gitu ya. Jadi nek merdeka tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, kan begitu. Itu kan kalau merdeka gitu. Nganggone ibad kabeh. Mudeng mboten jenengan. Iya. Iya, nek tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, kan gitu ya. Itu definisi tentang merdeka. Jadi orang itu kalau tahu dia berbuat dosa, walaupun mungkin dosanya itu sulit untuk diampuni oleh Allah, katakanlah molimo misalnya. Molimo nomoan Bu? Maling, madat, minum, madon, sing apa Pak? Main. Limo itu molimo. Kami ketika dulu di pondok pesantren, wain limo itu pantangan utama. Dan yang paling besar sumber daripada dosa besar adalah ada di minumnya. Ketoe hanya dirinya sendiri yang melakukan, tetapi imbasnya adalah kepada orang lain. Kita lihat saja lah yang di televisi-televisi itu. Ono wong gebuki tanggane ternyata bar ngombe. Kan seperti itu. Kecuali ngombe racun ya ora bakal, kan gitu ya. Iki sing diombe apa namanya? Uyo setan jarene cara bahasanya gitu ya. Minuman keras itu kan kencingnya setan, kan begitu ya. Kenapa? Karena minuman keras itu rasanya kecut. Ojo takon Pak Solikin pernah ngicipi po. Jadi minuman keras itu kecut Bu. Jenengan nek ra percaya bariki mangkato ning gone Gading Asri
mlebu ning gone ruang sebelah kae nontono wong mlebu sing ndongon karaokean takon. Mas, rasane piye, Mas? Mesti rata-rata nek ngombe mesti karo merem. Wingi tongkel ngono apa ora, Pak? Wingi cacah do nonton tongkel apa ora? Wah, lah nek aku kewapan santriku mlebu melu nonton tongkel tak haramke ngelmune. Ojo sampai melu nonton, itu pertunjukan setan. Kalau dia menggunakan cara bahasane wong Jawa ki nyetrum. Ngerti setrum ora jenengan? Nganggo menyan, kembang, nah dupo, ya ke dupo itu, kemudian terus dipakake ning ngarepe. Soalnya aku pernah nglakoni ngono kuwi, jadi ini iso cerita kan seperti itu. Itu akalnya hilang. Ambok yo maem beling sak akeh ora bakal rusak tutuke. Makan itu lho, pecahan kaca. Ya repote kuwi nek ketemu lompong. Lah kuwi Pak nek pengen ngerti Pak. Kayak ono lompong atau sente. Wah tenan bar kuwi monyor-monyor lambene. Bisa abuh kabeh. Ya itu nek pengen nyalai wong dolan ngono kuwi. Jangan ya. Jangan dilihat. Ketika kalian datang untuk menyaksikan pertunjukan yang seperti itu, berarti kamu mengamini. Nah, wes. Itu ya. Makanya aku wingi lho nonton apa jenenge untuk undangan. Apa nih? Jenengan bakul. Kan ngoten to. Lah beda tujuane ra. Wedine panjenengan bakul kok weruh iku urusan dia kan gitu ya. Yang penting niate. Ning uniknya orang sekarang, kenapa pertunjukan yang seperti itu malah banyak yang pengajian di sini teko sak iprit. Tongkel lho nekake mau tekan ngendi-ngendi. Ya Allah Gusti, naudzubillahi min dzalik. Nek cara nggonaku ki jenenge barongan ora ngono jarane blek. Nang kene urung ono sing pernah naik klopo sama mudhun kok klopo urung pernah ya. Tempat saya pernah naik pohon kelapa menjatuhkan diri dari atas. Tugel sikile kok. Tak kira selamat. Kan gitu ya. Tugel sikile Bapak Ibu. Ora kroso. Bisa nongkel, bisa joget. Nah, begitu hilang obatnya, wah geru-geru le nangis. Wes cerita tekan kono barang kinapa. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan tentang nafkah. Kenapa nafkah? Wa anfiqu fisabilillah. Nafkahkanlah harta kalian di jalan Allah. Ada dua makna. Yang pertama, bisa dimaknakan menggunakan harta di jalan Allah itu termasuk membiayai perang. Membiayai perang. Itu kan termasuk sabilillah, kan begitu. Tetapi ketika sudah tidak ada perang, apakah tidak boleh jihad fisabilillah? Oh, masih boleh. Jenengan bantu pembangunan masjid, itu jihad fisabilillah. Pembangunan pondok pesantren, madrasah, posyandu, kemudian pembangunan jalan, sarana umum, fasum, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan bantuan keluar, maka perhatikan dulu yang ke dalam. Maka di dalam Islam, cara membelanjakan harta yang pertama adalah kepada sanak famili. Istilah bahasa Quran, Zawil kurba. Nah itu. Jadi pertama yang harus kita santuni, yang kita bantu adalah keluarga dekat kita. Keluarga dekat yang kebetulan memang membutuhkan bantuan. Maka saking pentingnya kita memperhatikan saudara itu, sampai-sampai Rasulullah itu bersabda dalam satu hadisnya, haram bagi seseorang makanan yang dia makan ketika melihat tetangganya tidak bisa tidur nyenyak karena kelaparan. Makanan kita sendiri, yang masak kita sendiri, kita hasilkan dari keringat kita sendiri, sumbernya dari barang yang halal, dimasak jadi makanan halal, dimakan makanan halal, tetapi bisa berubah menjadi haram karena kita tidak punya empati kepada tetangga atau saudara. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka ada jiron itu dibagi dua, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu adalah keluarga kita yang letaknya berdekatan dengan rumah kita.
tetangga jauh itu orang yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita, tapi rumahnya di sebelah rumah kita. Bukan tetangga jauh itu umai 30 meter teko umai dhewe ki ora. Tetangga jauh setelah 40 meter. Enggak. Gitu nggih. Jadi yang disebut tetangga dekat itu adalah orang yang rumahnya berada di sebelah kita, depan, belakang, kanan, kiri, tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Sedangkan tetangga jauh itu adalah orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, berada di lingkungan kanan, kiri, depan, belakang rumah yang kita tinggali. Kan seperti itu. Ini jiron namanya. Maka dari itu, dalam hadis lain dikatakan, la yu'minu ahadukum man layak manujarahu. Nah, jadi tidak dikategorikan orang yang beriman apabila orang bertetangga itu tidak menyebabkan tetangganya merasa nyaman. Biwa ikohu, kata Rasul ditambahi, karena perilakunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Islam sangat bijaksana untuk membiasakan tata cara bagaimana kita berinfak dan bersedekah dengan tetangga kanan kiri kita. Kan demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bedanya antara infak dan sedekah sekarang. Quran itu di surat At-Taubah ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum al ayah. Kan demikian. Jadi sedekah itu punya dua makna. Satu sedekah wajib, dua yang sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, kan gitu. Sedangkan sedekah sunnah dibagi dua. Yang pertama namanya infak, yang kedua namanya sedekah, gitu loh. Kalau infak itu berbentuk harta benda. Sedangkan sedekah tidak harus harta benda. Paham ya? Bisa dipahami mboten? Oke, contohnya ngeten. Jenengan gitu nggih. Ketika ada pembangunan musola atau masjid mengeluarkan uang untuk pembangunan, itu infak napa sedekah? Masuknya infak. Tapi nek jenengan gawe pasugoto makan minum untuk orang yang bekerja pembangunan masjid, itu namanya infak apa sedekah? Sedekah. Maka termasuk memberikan jaburan buka puasa itu namanya sedekah. Maka wong Jawa itu nganake sesuk sing gawe sedekahan. Lah niki kan nek ngomongnya sedekahan berarti bentuknya makanan atau minuman. Itu perbedaannya di situ. Sebenarnya kan sama-sama mengeluarkan. Jadi kata-kata anfaqo yunfiku jadi nafaqah. Jadi nafkah seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak itu termasuk sedekah. Nek sedekah berarti dapat pahala. Betapa mulianya seorang wanita dan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pintu-pintu surga itu mengatakan ini loh perempuan besok yang akan masuk dari arah aku. Yang lain ngomong tidak, itu besok dari arah aku. Adalah wanita yang pandai berterima kasih dan mudah meminta maaf. Makasih ya mas, ngapuntene misalnya masakane kurang sekecok, kurang eco, kurang sekecok, kurang eco. Ini yang luar Jawa perso dengan kata-kata eco boten. Eco itu artinya enak gitu loh. Nah, eco itu enak kan gitu ya. Ini. Jadi itu digaji buat rebutan surga loh. Jangan dikira tidak. Maka terkadang itu kan begini. Kadang ada orang yang, mohon maaf, konsepnya terlalu melebar gitu ya. Pengen mencari pahala, ngaji, tekan rono, direwangi puntang panting. Padahal banyak pahala yang ada di rumah. Maka kalimat baiti jannati itu memang layak untuk perempuan sebenarnya. Karena yang bisa menenteramkan rumah itu biasanya adalah istri, kan seperti itu. Tur sing biasa aweh-aweh neng omah ki mesti wong wedok to olah-olah. Le icipono aku gawe bakso.
dicipi pedes apa ora. Biasanya kan wong wedok, nah wong lanang ora mungkin kan seperti itu. Wong lanang dikai wong wedok mau sak mangkok mosok tawa kita gane. Pak jatah jenengan. Nah ini itu biasa seperti itu. Maka dari itu tolong diingat, pertama ketika menjenengan mentasarufkan harta dari dekat dulu, yaitu dari keluarga. Ponaan jenengan tidak kuat untuk membayar biaya sekolah, di biaya sekolahnya itulah yang diatur, daripada jenengan membantu pembangunan pondok tetapi di luar sana gitu jauh dari tempat tinggal jenengan, jauh dari hiruk pikuk mukimnya penjenengan, itu lebih utama jenengan bayar ke SPP ne tonggone sing pancen rak kuat bayar SPP sekolah, itu lebih utama. Tapi Bu, biasanya orang itu nek pas Muharram ngono kae nggih sing akeh nyumbang kuwi sing digoleki malah sing ning njaba. Sing ning jero ki malah kadang jarang ketok. Soale biasa dilewati. Alah ning kono wis akeh sing nyumbang kok, aku tak nyumbang ning njaba wae ah. Itu alasan yang paling banyak. Maka dari itu ketika jenengan punya kelebihan, walaupun mohon maaf 1.000 rupiah di hasil keringat penjenengan, di situ ada hakun lisaili wal marhum. Ada hak yang peminta-minta, ada hak orang lain. Walaupun cuma 1.000 rupiah. Nah inilah Bapak Ibu. Maka dari itu, ini yang kedua adalah orang terdekat. Kalau tadi adalah keluarga, sekarang orang terdekat. Orang terdekat itu kan tidak harus saudara. Bisa saja orang terdekat itu sohib antum. Apa namanya? Bestie ya. Bener ya? Iya kan gitu. Sahabat. Sahabat itu kenapa toh? Tobat. Definisi sahabat ngerti mboten jenengan? Man fariha li farohika wa yahzana li hazanika, itu sahabat. Orang yang suka atau senang ketika kita senang, dan orang yang ikut susah ketika kita susah. Sing nomor 1 bener, tapi sing nomor loro akeh sing selenco. Kan gitu ya. Kalau bahagia ikut bahagia, tetapi kalau sengsara silakan dinikmati sendiri. Nah, Pak, itulah bukan sahabat. Maka benar kata Pak Haji Roma Irama kan gitu ya. Jadi mencari teman itu tidak mudah kan seperti itu. Iya, cari teman di meja makan banyak yang suka kan, tapi di balik penjara ya jangan cari teman kan gitu ya ini. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi orang terdekat, jenengan punya teman sahib gitu ya, yang sangat akrab dengan penjenengan, tetapi mungkin hidupnya perlu dibantu. Itu yang kategori nomor 2. Tetapi setelah nomor 1, kalau masih ada keluarga jenengan yang butuh bantuan, ya mending tentang apa keluarga penjenengan. Jangan teman dekat jenengan dahulu. Ini berlakunya stratanya saling sambung. Kalau 1 selesai, baru turun ke 2. Kalau kedua selesai, baru turun ke 3. Yang terakhir siapa dalam agama kita yang disantuni? Baru anak yatim. Jadi anak yatim yang fakir, semuanya fakir. Sanak famili yo fakir, orang terdekat yo fakir, anak yatim yo fakir. Bedanya fakir dengan miskin perso nggih. Lah kok demen kabeh jojok ora ngerti. Fakir itu artinya orang yang tidak punya tunjangan hidup, wes orang duwe, ora kerja. Itu fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang punya tunjangan hidup tetapi hanya pas-pasan. Gitu ya. Kadang besar pasak daripada tiang. Bekerja sehari dapatnya 1.000 tapi ongkos hidupnya sampai 1.500. Itu namanya miskin. Tapi dia punya penghasilan. Nah, ini yang terkadang apa namanya banyak terjadi di masyarakat kita. Neng panitia-panitia amil zakatnya gampang gebyahuyah gitu ya. Pokoknya fakir, miskin. Padahal fakir itu sendiri, miskin itu fakir lebih diutamakan. Mungkin orang yang tinggal sendirian, sudah tua, renta,
tidak ada keluarga yang apa namanya tinggal bersama dia, makan yo saawai tonggoni, kalau tetangganya mengasih makan dia makan, kalau tidak dia berpuasa, itulah fakir. Gitu ya. Tetapi kalau orangnya masih muda, tidak disarankan. Kenapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab itu pernah ditunjukkan oleh salah satu, ya wahai Amirul Mukminin, itu loh anak muda yang ahli ibadah. Apa pertanyaan Umar? Kerja pora. Itu pertanyaannya Umar. Ahli ibadah tapi tidak bekerja, tidak akan dihormati oleh Umar Ibn Khattab. Jadi Umar itu paling senang ada anak muda yang bekerja dan giat beribadah. Itu sangat dicintai oleh Umar Ibn Khattab. Makanya Umar ya sangat dekat dengan Abdullah bin Umar, putranya sendiri. Karena apa? Putranya sendiri itulah yang jadi tolak ukurnya. Itu Umar bin Khattab. Anak iyo kerja, tapi juga ahli ibadah, termasuk di antara dari 5 sahabat yang banyak mengeluarkan at-takhrij hadis sampai 2.600 berapa hadis itu yang dihasilkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, yang paling banyak kan Abu Hurairah ya, paling banyak itu 5 ribuan hadis yang bersumber dari beliau. Nah, ini. Kemudian baru sahabat Anas bin Malik, nomor 3 Abdullah bin Umar. Padahal hidupnya Rasulullah dengan Abdullah bin Umar masih muda, sangat muda belia. Bahkan ada yang mengatakan belum menikah. Itu hidupnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Sehingga dikatakan sahabat kecil. Tetapi karena kemana-mana ikut bapaknya, dan bapaknya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, maka banyak hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar menjadi istimbatul hukmil fikhi. Banyak dari Abdullah bin Umar. Nah ini uniknya situ. Kemudian ibu sekalian, orang bernafkah, ciri-cirinya kalau nafkah orang itu diterima ada 3. Dipahami jenengan yakin apa tidak dengan nafkah panjenengan, lihat dari 3 tolak ukur ini. Yang pertama adalah ibtigha imardatillah. Apa itu, Bu? Mengharapkan ridho Allah, niat ikhlas mengeluarkan infak karena Allah, itu ciri pertama. Yang kedua adalah infak wajib atau sedekah wajib itu harus didahulukan daripada sedekah sunnah. Bayar zakat itu didahulukan daripada nyumbang. Nah niki kadang orang kan tidak kon bayar ngetoke zakat mal wangi lera karo-karuan. Ngetoke mun sedekah biasa. Dan gitu padahal hartanya kalau dikrus nih, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang ketika kita punya harta benda, harta tidak bergerak loh ini. Harta tidak bergerak dan tidak berkembang. Apalagi yang bergerak yang berkembang, jenengan 1 tahun mendiamkan tabungan 50 juta. Maka di tahun kedua jenengan wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa? Karena harga emas sekarang 800 ya. 800.000 kali 85. Nah, kurang lebih sekitar 48 jutaan itu. 48 sampai 50 juta. Ada yang mengatakan 62 juta batasannya. Itu batas minimal. Dengan kalau punya tabungan segitu berarti tahun besok selama 1 tahun tidak diambil, kalaupun toh diambil kembali lagi jumlahnya, maka ketika bertemu dengan tahun berikutnya, maka jangan wajib mengeluarkan zakat amwal. Niki. Itu yang jarang diketahui orang. Termasuk emas simpanan. Bukan emas batangan, tapi emas simpanan. Nah ini, mas kuri, mas luri. Nah, niku. Ya kan ini. Itu dikeluarkan 2,5% loh. Sing arisan emas. Ada kan sekarang di Bojo itu arisan emas loh, Bu. Jadi kan personal mboten. Arisan entuk emas. Sak glondong ngono lho, sing batangan, batang-batangan. Wah, asli bor aku ora ngerti. Apa setengah tuwa, setengah nom ora ngerti. Ya, STW pendak kan gitu. Tapi ada. Nek iso ya ojo arisan.
Gitu ya. Kalau kita pakai dalil yang kuat, arisan itu sebenarnya halal apa haram? Apapun yang dikeluarkan kemudian yang mendapatkan lewat undian itu hukumnya sama dengan berjudi. Panitia Karnaval 17 Agustus kok narik urunan per dusun, bar kui terus dientok kejuarane entuk motor kok urunan kui, itu termasuk kategori judi. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Tetapi itu kan umum di masyarakat. Leres apa mboten? Nyepeda. Nah, sepeda apa Pak jenenge? Sepeda santai. Padahal nyebut ra karo-karuan. Sepeda santai membayar 30.000 rupiah dapat baju. Neng begitu nanti ada apa namanya voucher souvenir lewat undian yang diambil dari urunan. Nah, itu termasuk praktik judi selama ada lotre dan undian. Nek kabeh dikai ora apa-apa, nek kabeh dikai misale panitia Pak Nasrullah dadi panitia 17-an wingi, tuwarian kabeh dusun ditarik 300.000-an. Bar kuwi kabeh dusun entuk wes bagi kabeh ora ono undi-undian. Itu tidak apa-apa. Selama tidak ada mengadu nasibnya. Yang jadi haramnya adalah undian itu ngadu nasib, betul Pak Ras? Ngadu nasib. Ya, ketika ada ngadu nasibnya, ini praktek mahasiswa tolong ya jangan digunakan kalau ada praktek seperti itu. Nah, disampaikan nanti, jangan. Nek misalnya arep ngei hadiah, yo urunane tukoke hadiah kabeh bagi siji umum entuk kabeh. Adil kan? Nah, kecuali nanti yang tidak berangkat tidak dikasihkan, misalnya aturannya harus berangkat ngambil sendiri, yaitu kesepakatan. Yang penting tidak ada unsur tadi mengadu nasib. Mesake cilik-cilik ibu Pak ngenteni ndelongop wis wene karo ternyata blas ora entuk apa-apa. Ya kan? Mengecewakan apa mboten? Kuwi nek ana unsur urunan. Nek ora tidak masalah. Ini dari urunan anggota kemudian diundi, itu unsur judi. Nek jalan sehat jenengan memplaku ora modal apa-apa entuk kupon bar kuwi itu tidak masuk. Soalnya jenengan ora modal. Sing jenenge judi kuwi ngetokke modal. Aku berarti hadiah namanya. Walaupun prosesnya lewat diundi tetapi itu hadiah karena jenengan tidak merasa mengeluarkan modal. Ini yang jadi unsur judi adalah ketika mengeluarkan modal. Jadi ini modal madul. Ya, lomba kan kompetisi. Nah, kalau kompetisi beda lagi. Wong nganggur kok. Wong nganggur ngenteni nasi B kan gitu. Nah, nek lomba kompetisi yo beda lagi kan, itu kan qualified kan gitu ya. Bagaimana mereka menunjukkan kompetensinya kan gitu ya. Tidak masalah kalau itu karena ada yang apa namanya yang dipertunjukkan berupa yaitu maksudnya hadiah kan seperti itu. Karena apa? Karena tidak di lotre. Kan tidak ada yang kalah dapat piala satu, udah tidak mungkin kan? Karena kompetisi, kalau kompetisi tidak masuk dalam unsur judi. Karena semuanya naik wes yang menang, ya berarti yang potensinya paling bagus. Aku sing dongop, delongop, mau ngenteni undian kan seperti itu. Yang ketiga adalah mengetahui penerimanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tiga syarat ini wajib diketahui semua dan wajib terpenuhi semua. Kalau tidak ada salah satunya berarti batal. Jadi ciri kalau infak itu diterima, gitu ya, diantaranya adalah ada niat karena Allah, mendahulukan yang fardu, yang ketiga tahu siapa yang menerima. Maka terkadang saya cukup bijaksana dalam menyikapi saudara-saudara kita yang kemungkinan ketika ada pengumpulan zakat itu mereka tidak mau mengumpulkan di panitia. Alasannya apa? Karena dia tidak tahu dan tidak paham siapa orang yang diberi tasarruf
zakat oleh panitia. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Maka artinya zakat ambalnya tidak dititipkan ke Bas atau Basnas, tetapi ditasarufkan sendiri. Itu boleh, tidak apa-apa. Tetapi syaratnya dua. Satu nisab, yang kedua haul. Itu syarat tasaruf zakat amwal. Belum ada 1 tahun, tidak wajib. Walaupun tabungannya jenengan 1 triliun, urung setahun, tidak wajib. Karena haulnya tidak ada. Tetapi sodakoh ketika jenengan dapatnya oke, harus dikeluarkan. Kan gitu ya, ini. Yang kedua adalah sudah mencapai nisab. Nisab itu tadi batas minimal. Kalau emas 85 gram. Kemenak pernah mengeluarkan tidak 85 tetapi 91,3. Gitu ya. Tetapi yang sekarang dipakai justru bukan 91 tetapi 85 gram. 84,5 gram. Jane semono. Neng dibulatkan menjadi 85 gram. Siapa yang wajib mengeluarkan itu? Ya semuanya. Kecuali zakat tijaroh. Zakat zuro. Itu beda lagi. Kalau zuro tanaman, sekali panen. Sekali panen, misalnya, kok menggunakan pengairan, berarti zakatnya 5%. Kan gitu. Berapa nisabnya? 6 kuintal. Jenengan panen alpukat, setiap panen kok dapat di atas 6 kuintal, alpukate pohonnya jenengan rawat, dikasih pupuk, maka zakatnya 5%. Tetapi nek jenengan nyeblokke urip-urip karepe dhewe ora dirumat, ngerti-ngerti jenengan adol, itu zakatnya 10%. Itu zakat zuru, tanaman. Beda lagi nanti ketika zakat zuru berupa padi. Ada padi yang berbentuk gabah, tahu gabah ya? Masih padi, itu bisa kering, bisa basah. Itu rumit lagi, jangan hitungnya meneh. Ning ketok eneng-eneng iki juarang. Sing dintoke biasanya nek wis diselepke, gak ngerti jumlahnya berapa, kuintal. Jadi kalau zuru pakainya tidak pakai hitungan emas. Tapi pakainya adalah kuintal gitu ya. Jadi apa namanya, sekali panen langsung zakat. Itu kalau juruk. Tijaroh juga sama. Kalau tijaroh itu nanti ikutnya di zakat emas. Kalau tijaroh tetap nanti, tahu tijaroh nggih? Jual tinuku itu loh. Nah gitu ya. Atau jual beli itu juga sama. Nah ini, tetapi ada ulama yang mengatakan jual beli, misalnya jual beli motor. Jual beli motor itu nanti zakatnya adalah ketika dia menjual gitu nggih. Kok dari hasil dia membeli itu keuntungannya sudah sampai di atas nisab kan seperti itu ya, maka wajib dikeluarkan atau tetap harus dikeluarkan ketika 1 kali dia menjual. Dipotong modal. Kalau tak angel mana Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa hal yang apa namanya perlu diperhatikan. Walatulku biaidikum ila tahlukah wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari ayat ini adalah kita diperintahkan Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam rangka taqarrub ilallah, berbuat baik dengan sesama tetapi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai nafkah atau sedekah. Demikian yang saya sampaikan. Besok di ayat 196 karena ayatnya panjang, pakai sekali gitu ya. Jadi itu tentang pembahasan haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah al-ayah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk mempelajari ayat-ayat Allah lewat tafsir Ibnu Katsir. Amin Allahumma. Demikian yang saya sampaikan, ada benarnya semata-mata dari Allah, ada salahnya keburukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.